Halo, kembali lagi bersama saya, anak SMA Sains. Matematika kombinatorik, peluang kombinasi, dan permutasi. Oke, langsung saja kita akan kerjakan 5 soal. Dan di akhir video nanti, saya akan berikan kisi-kisi bagaimana memahami dan mengerjakan soal ini dengan cepat dan akurat. Karena walaupun soal kombinatorik gampang, tapi jebakannya itu banyak. Mungkin kalian anggap bisa, tapi nanti ternyata salah. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 1. Oke, ini adalah nomor satunya. Di sini, ini adalah soalnya. Jalur penerbangan sebuah pesawat udara dari Yogyakarta ke Ujung Pandan dapat melalui 2 jalur. Kita gambar dulu. Y, ini Yogyakarta. Dia ke Ujung Pandan itu bisa melalui 2 jalur. Lalu dari Ujung Pandan ini ke Ambon, dia bisa melalui 3 jalur. Dari Ambon ke Jepang, ini bisa melalui 5 jalur. Banyaknya jalur penerbangan yang dapat dipilih untuk penerbangan dari Yogyakarta ke Jepang melalui Ujung Pandan dan Ambon adalah titik-titik jalur. Jadi di sini ditanya berapa jalurnya. Nah, ini adalah soal kaidah perkalian. Jadi di sini karena dari Jogja kita kan mau disuruh cari jalannya dari Jogja ke Jepang ini, berapa jalurnya. Nah, Jogja ini ada 2. Ke Ujung Pandan, dari Jogja ke Ujung Pandan ini ada 2, dari Ujung Pandan ke Ambon ada 3, dari Ambon ke Jepang itu ada 5. Jadi di sini untuk banyak jalurnya itu tinggal 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3, 6, dikali 5 sama dengan 30. Jadi ada 30 jalur. Oke, ini untuk soal yang pertama. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan 3 putranya akan berfoto bersama. Banyaknya susunan yang berlainan jika mereka foto berderet dengan syarat ayah dan ibu selalu berdampingan adalah. Nah, jadi nomor 2 ini itu adalah soal couple. Jebakannya itu ada di ayah dan ibu. Kenapa? Karena di sini dia harus ada syaratnya, yaitu ayah dan ibu itu selalu berdampingan. Nah, jadi karena ayah dan ibu itu selalu berdampingan, jadi kita anggap menjadi satu kesatuan. Jadi ayah dan ibu itu sama dengan 1, lalu ditambah 3 putranya jadi 4. Berarti 4 kombinasi. Nah, lalu di sini ayah dan ibu itu bisa saja ayah di kiri, ibu di kanan, atau ibu di kiri, ayah di kanan. Jadi ada 2, berarti 4 kombinasi dikali 2. Sama dengan 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 2. Sama dengan 4 dikali 3, 12, dikali 2, 24, dikali 2, 48. Jadi banyak susunannya itu adalah 48 susunan. Sudah, ini untuk yang nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Nah, disediakan angka-angkanya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Banyaknya bilangan yang berlainan terdiri dari 3 angka yang lebih besar dari 300 adalah. Nah, jadi soal nomor 3 ini itu adalah soal kombinasi dengan syarat. Syaratnya itu angkanya harus lebih besar daripada 300. Jadi kita tulis dulu angkanya yang disediakan itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5.
banyaknya bilangan berlainan, yang diminta itu 3 angka. Berarti kita buat dulu 3 kotak. Ada diperlukannya itu 3 yang lebih besar dari 300. Kalau misalnya kita pilih angka 3, berarti ini kan untuk ratusannya itu bisa masuk karena harus lebih dari 300. Terus yang 4 ini juga masuk, 405 juga masuk. Jadi ada 3 pilihan. Kita masukkan di kotak yang pertama untuk ratusan. Nah, di soal dibilang bilangannya itu harus berlainan. Berarti kalau sudah dipakai misalnya angka 3, 3-nya itu nggak boleh dipakai untuk puluhan dan satuan lainnya. Jadi di sini untuk kotak yang kedua, karena totalnya itu kan ada 5 angka, misalnya dipakai 1, itu hasil sisanya ada 4 pilihan lagi. Sudah untuk puluhan, untuk satuan karena udah dipakai 2, jadi sisa 3 pilihan. Sudah, jadi banyak bilangannya itu lebih besar dari 300, dari 3 angka itu sama dengan 3 dikali 4 dikali 3. Sama dengan 36 bilangan. Sudah untuk nomor 3, sekarang ke nomor 4. Banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka yang diambil dari angka 1, 2, 3, 4 adalah, nah untuk soal yang nomor 4 ini, dia itu soal kombinasi biasa yang tanpa syarat. Jadi dia itu nggak ada syaratnya. Jadi pertama-tama kita kerjakan dulu ini diambil dari angka 1, 2, 3, 4. Bilangannya itu dia mau terdiri dari 3 angka. Kita buat kayak tadi, kotaknya ada 3. Nah, diambil dari 4 angka ini. Dan dia itu nggak bilang kayak soal yang sebelumnya harus tidak boleh harus berlainan. Kalau di sini kan nggak dibilang. Jadi dia boleh 3 angkanya ini sama. Berarti pilihannya tetap ada 4 semuanya masing-masing. Jadi yang kotak pertama 4 pilihannya, kedua juga pilihannya 4, ketiga juga pilihannya 4. Jadi sama dengan 4 dikali 4 dikali 4, hasilnya itu sama dengan 4 dikali 4, 16, 16 dikali 4 sama dengan 64. 64 bilangan. Sudah, sekarang untuk soal terakhir, nomor 5. 2 angka dipilih secara acak dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jika jumlah kedua angka yang terambil genap, maka peluang keduanya adalah genap adalah, nah jadi di sini nomor 5 itu jebakannya ada di jumlah kedua angka yang terambil genap. Kedua-duanya itu adalah genap. Itu jebakannya di sini. Jadi di sini itu kalau mau jumlahnya keduanya itu genap, itu harus genap plus genap atau ganjil plus ganjil. Dia itu nggak bisa genap plus ganjil atau ganjil plus genap. Nah, jadi di sini pertama-tama kita tulis dulu angkanya. Yang bisa dipilih itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini kita pertama-tama tulis dulu yang genap. Genapnya itu ada 2, 4, 6, 8. Ada 4 pilihan. Lalu yang ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 pilihan. Nah, di sini dia itu mau diambil 2 angka. 2 angka berarti dari 4 ini terambil 2. Berarti kita pakai rumus kombinasi 4 kombinasi 2. Yang ini juga terambil 2 angka dari ganjil, ini berarti 5 kombinasi 2. Nah, sekarang kita hitung. Rumus kombinasinya itu sama dengan 4 faktorial dibagi dengan diambil 2, berarti 2 faktorial
dikalikan dengan 4 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. 2 faktorialnya sama, bisa dicoret. Lalu 2 faktorialnya ini sama dengan 2 kali 1, berarti hasilnya 2. 2 bisa dicoret dengan 4, hasilnya 2. Jadi sama dengan ada 6. Ada 6. Lalu di sini untuk yang ganjil ini 5 kombinasi 2, berarti 5 faktorial dibagi terambil 2, 2 dikalikan dengan 5 dikurangi 2 faktorial. Hasilnya sama dengan 5 dikali 4 dikali, sebentar, ini dijabarkan dulu, jadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 5 dikurangi 2 sama dengan 3 dikali 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial itu 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorialnya sama, bisa dicoret. 2 faktorial itu sama dengan 2, 2 bisa dicoret dengan 4. Hasilnya 2. Sama dengan 10. Nah, sudah ini. Maka peluang keduanya itu adalah genap, itu berarti 6 per 6 plus 10 sama dengan 6 per 16. Ini sama dengan disederhanakan jadi 3 per 8. Oke, ini untuk jawaban nomor 5. Dan sekarang kita ke kisi-kisinya. Nah, ini adalah kisi-kisinya. Yang pertama di sini itu adalah cara mengidentifikasi soal. Apakah ini termasuk permutasi, kombinasi, atau lainnya, atau syarat tertentu. Ini adalah langkah-langkahnya. Nah, lalu di sini selanjutnya itu adalah rincian rumusnya. Jadi di sini sudah dirinci rumusnya. Untuk yang permutasi itu dia lebih ke mementingkan urutan. Ini rumusnya. Lalu ada kombinasi dengan perulangan, ada jenis soal duduk melingkar, ada elemen kembar. Ini bagi teman-teman yang mau meng-screenshot dulu untuk ringkasan rumusnya dan juga langkah-langkahnya tadi. Lalu untuk caranya dari nomor 3, 4 dulu. Lalu ini untuk nomor 5. Dan nomor 1, 2. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jika kamu mendapat hal yang baik, silakan like dan share. Dan kalian juga bisa komen. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.